adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Halo orang dua, kakak berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Dan bagaimana semuanya? Wow, wajah kalian sukacita loh. Iyalah, sudah pada ambil rapot ya. Bagaimana rapotnya? Next kelas? Yes, kakak berharap kalian semua naik kelas. Kelas 6 naik kelas 7. Wow, kelas 7 naik kelas 8. Kelas 8 naik kelas 9. Wow, itu semua tentunya berkat siapa? Berkat kasih karunia Allah kepada kalian. Ya, nah yang pasti juga nih, kakak tambah seneng loh. Kalian tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu seperti kakak Vien yang siap melayani kalian. Nah, terima kasih adik-adik. Kalian tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu petukangan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita ambil saat teduh ya. Kalian sudah siap? Yuk, saat teduh mulai. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita menyanyi lagu pembukaan yang berjudulnya Hatiku Percaya. Oke, sudah siap semua? Ya, lagu pertama, Hatiku Percaya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan hingga hari ini, di mana kami ada sebagaimana kami ada, dan semua adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa, biarlah berkati kami semua ketika kami akan mendengar, berbicara, dan juga mempelajari firman Tuhan. Roh Tuhan yang menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita simak dari
1 Yohanes. Surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Demikian tertulis dalam surat Yohanes. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikian jauh tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Adik-adik kasih Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, kita semua anak-anak Tuhan. Adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan. Amang juga, semua kita adalah anak-anak Allah. Dan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, itu menyatakan karena kemurahan Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Kemurahan bagaimana? Kemurahan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, dan barang siapa percaya kepada Dia, Dia disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu adik-adik kasih Tuhan, dikatakan lagi dalam ayat ini tadi dikatakan, suatu saat kita akan melihat, menyaksikan sendiri ketika Kristus dinyatakan, dan kita akan melihat Yesus sebenarnya, dan kita akan sama seperti Dia. Adik-adik kasih Tuhan, ini adalah pengharapan yang sangat luar biasa. Nah, apa yang mau dikatakan ayat ini kepada kita? Yang pertama, ingatlah sebagai anak-anak Allah kita harus ingat. Berarti kalau anak-anak Allah, Bapa kita adalah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, ingat ini. Sebagai anak-anak Allah, kita mau menunjukkan identitas atau karakter atau kualitas hidup sebagaimana Yesus. Karena toh kita akan sama seperti Dia. Dengan kata lain, sekarang ini kita mau menunjukkan kualitas sama seperti Dia. Apa itu kualitasnya? Yang pertama, adik-adik kasih Tuhan, ingat dong cara Tuhan mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi semua? Lihat bagaimana Tuhan Yesus menerima orang lain apa adanya. Ketika Dia makan minum bersama orang-orang berdosa, lalu Tuhan mau bersama-sama orang berdosa, makan minum bersama mereka. Ada orang bertanya, itu ngapain itu guru itu ngobrol, makan minum bersama orang berdosa? Jawaban Tuhan Yesus singkat. Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Dengan kata lain begini, Tuhan Yesus menerima keberadaan semua orang, termasuk kita. Adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan miliki kualitas ini, kita mau menerima orang lain apa adanya. Ya kan? Jangan ejek orang lain karena fisiknya kah, atau karena hidungnya lebih besar dari hidung amang pendeta ini, atau karena kupingnya lebih panjang. Jangan hina atau rendahkan orang lain karena keadaan fisiknya atau warna kulitnya. Wah, dia hitam kali ya, gitu kan? Tidak boleh anak Tuhan menghina orang lain karena keberadaan fisik. Sebagaimana Tuhan Yesus terima kita, demikianlah anak-anak Tuhan. Hendaklah kita menerima seorang dengan yang lain. Bagaimanapun keadaannya. Pun dia juga kelihatan tidak lebih baik dari kita. Ingat, Tuhan Yesus datang seperti dokter, datang untuk menyembuhkan orang sakit. Dengan kata lain, ketika melihat kelemahan orang lain, Tuhan Yesus menerima apa adanya. Nah, anak-anak Tuhan, kita harus terima orang lain apa adanya. Itu bentuk bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, dalam hal kasih,
Tuhan Yesus mengasihi juga dengan kesungguhan hati, bukan gara-gara perasaan. Ya, kalau orang kan banyak orang mengasihi gara-gara perasaan gini, karena suka. Oh, saya suka, maka saya sayang sama dia. Kalau dia baik sama saya baik sama dia. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus bahkan mengasihi orang yang berbuat jahat padanya. Dengan cara apa? Tuhan mendoakan. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia apa dibilang? Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Adik-adikku, anak-anak yang kasih Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau gitu, kalau kita pun nanti sama seperti dia dan bertemu dengan Tuhan Yesus, jangan lupa kita mengasihi bukan karena perasaan suka, karena kita diperbuat baik, tetapi karena komitmen atau panggilan hidup kita untuk mengasihi semua orang. Itu kualitas kasih. Yang kedua, kualitas ketaatan. Tuhan Yesus taat sampai mati loh. Taat memenuhi panggilan Tuhan, melakukan kehendak Bapa, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun. Ketika Tuhan Yesus dicambuk, bahkan dia berjalan sampai kayu salib, bahkan membawa salib itu sampai Golgota, Tuhan Yesus tetap taat kepada kehendak Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ini kualitas anak Tuhan yang luar biasa, ketaatan. Bukan gara-gara perasaan, jangan kau jadi tidak taat gara-gara sakit, atau gara-gara kepengin terima orang lain, kok lebih baik diterima daripada saya. Jangan gara-gara iri kita tidak taat lagi. Atau gara-gara, oh saya kan lebih hebat daripada kamu. Kita merasa lebih dari yang lain, seolah-olah kita adalah segalanya. Jangan begitu. Tapi ingatlah, ketaatan itu hal yang mutlak kepada Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada segala sesuatu. Bahkan kepada keadaan semuanya. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada segala sesuatu. Dua hal ini, kasih dan ketaatan, menunjukkan kita anak-anak Tuhan. Tapi kan ini berat, Amang Pendeta. Benar. Makanya dikatakan tadi di ayat 3, barang siapa yang memegang pengharapan ini, dia akan menyucikan diri seperti Kristus adalah suci. Dengan kata lain, setiap hari peliharalah doamu, berdoalah, memohon ampun dosa, bertobat setiap hari, kata Martin Luther. Dan juga kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita akan dimampukan untuk mengasihi dan taat. Nah, adik-adik kasih Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Engkau anak-anak Tuhan. Di masa sulit ini ya, di tengah pandemi, Amang dengar juga banyak anak-anak mulai terkena penyakit karena COVID. Amang berdoa supaya kita semua sehat. Dan ingatlah, sebagai anak-anak Tuhan, selalu pelihara doamu, sukacitamu, pengharapanmu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan biarlah dengan segala kepenuhan sukacita kami, karena berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami dipelihara di dalam Tuhan. Bapa, berkatilah kami semua, berkati setiap anak-anak Tuhan, lindungilah kami. Di tengah kesulitan yang ada saat ini, kami tidak takut karena kami punya Allah yang memelihara kami, yang adalah Bapa kami. Oleh karena itu, berkati setiap keluarga, dan biarlah di tempat di mana kami boleh bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati setiap rumah tangga, dan juga persekutuan kami di gereja-Mu HKBP Petukangan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah kami mengembangkan, dan kami bertumbuh di dalam kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dalam hal kasih kami, dalam hal ketaatan kami. Sehingga kami bersukacita ketika kami bertemu dengan Kristus kelak. Kami boleh bersama-sama bersukacita. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik semuanya, mengharap kita semua jaga kesehatan. Kalau nggak penting, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, pergunakanlah masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, bagaimana tadi khotbah yang kalian dengar dari pendeta tadi? Nah, kakak berharap tadi kalian mendengarnya fokus ya.
Tidak jalan-jalan, tidak sambil lalu lalang, tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita, selain makanan jiwa kita. Nah, adik-adik kakak berharap kalian pasti bisa melakukan apa yang dikatakan oleh pendeta tadi. Bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya meminta pertolongan kepada Tuhan dengan cara kita tetap rajin berdoa dan membaca firman. Jangan lupa ya adik ya, baca firman dan selalu tetap berdoa. Nah, Kakak Fia percaya kalian pasti selalu setia melakukan hal itu. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Walaupun tidak bisa kita balas dengan cara apapun. Tapi ini adalah salah satu hal kita sebagai bukti pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, sambil menyanyi sebuah lagu, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Sudah siap adik-adik? Ya, inilah pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Hai, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kakak senang banget bahwa adik-adik kita semua masih semangat. Kondisi apapun kita harus semangat untuk bersekolah minggu. Semangat mendengarkan firman Tuhan, semangat untuk memuji Tuhan. Harus senang banget masih bisa menyapa adik-adik di ibadah sekolah minggu, memberikan pengajaran kepada adik-adik di Horong 2 walaupun masih dalam bentuk YouTube ya adik-adik ya, belum tatap muka. Sabar deh, semua pasti berakhir, pandemi ini pasti berakhir. Tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan bahwa kita bisa melaluinya dengan baik. Tapi tidak hanya berdoa ya dek ya, kita juga harus mendukung pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID ini dengan cara apa? Melakukan 5M. Apa? Memakai masker. M yang kedua apa? Mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, M-nya menjauhi kerumunan. Jangan suka main-main keluar ke mall. Yang keempat, apa? Menjaga jarak. Yang kelima,
mengurangi mobilitas. Artinya kalau tidak perlu-perlu banget, tidak perlu keluar, tidak perlu main, ya, seperlunya aja kita keluar rumah dan pakai masker. Oke deh, kita semua sayang keluarga kita kan, kita sayang saudara, kita sayang teman-teman kita sayang semuanya, terlebih orang tua kita. Maka dari itu kita lakukan 5M itu ya adik-adik ya. Kita doakan semua teman-teman kita, semua saudara kita, semuanya sehat-sehat aja. Oke? Nah, sebelum memulai pelajaran kita, mari kita satukan hati kita, berdoa, minta Tuhan pimpin pelajaran kita agar firman-Nya dapat kita terima, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita berdoa dipimpin oleh teman kita, Hizkia. Mari kita bersatu dalam doa. Shalom, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah bisa menonton video sekolah minggu. Semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga semoga pandemi ini cepat selesai dan semua sehat-sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya. Oke, sekarang kita masuk pelajaran kita. Tadi adik-adik sudah mendengarkan khotbah pendeta bukan? Ayatnya dari mana? Betul banget. Dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kakak tidak perlu bacain lagi ya Dek ya, karena tadi sudah dibacakan oleh pendeta. Nah, tadi kalau kita sudah mendengarkan dan sudah baca firman Tuhan, di sini disebutkan bahwa karena kasih karunia-Nya lah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah, kita sudah dilayakkan menjadi anak Allah, berarti kita harus apa? Kita harus mengikut perintah Allah. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, anak Bapa kita, berarti kita anaknya dan dia adalah Bapa kita. Kita kenal dong Bapa kita seperti apa. Pinter. Coba kakak mau tanya nih, adik-adik kenal nggak dengan Bapa kita, dengan Allah kita, dengan Tuhan Yesus? Ya. Ya, saya mengenal Allah atau Tuhan Yesus. Ya, saya mengenal Allah. Jawaban saya, iya, saya kenal dengan Tuhan Yesus. Wah, semuanya mengenal Bapa kita, semua mengenal Allah, semua mengenal Tuhan Yesus. Pintar. Sekarang kakak mau tanya lagi. Kalau kita tadi udah bilang kita kenal Allah, kenal Bapa, kenal Tuhan Yesus, apa sih yang kita ketahui mengenai Bapa kita? Yuk kita dengerin. Jika adik-adik mengenal Allah, apa yang kalian ketahui tentang Allah dan Tuhan Yesus? Allah dan Tuhan Yesus adalah penyelamat manusia. Jawaban saya, 1. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. 2. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. 3. Tuhan Yesus baik hati. 4. Tuhan Yesus lemah lembut dan maha adil. Karena Allah sudah membuat mukjizat seperti memberi makan 5.000 orang dan menyembuhkan orang sakit kusta. Allah atau Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Dia selalu mengasihi sesama dan mau mengampuni segala dosa kita. Kita semua berarti sudah mengenal Bapa kita, yang terutama bahwa Bapa kita, Allah Bapa adalah penuh dengan kasih. Itulah yang utama mengenai Bapa kita, mengenai Allah, mengenai Tuhan Yesus. Terus kalau kita mengenal Allah, kalau kita mengenal Tuhan Yesus, artinya kita mau meneladani, kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa kita. Bukan begitu? Ya kan?
kita harus nurut sama bapak kita. Ada ayat lagi nih yang berikutnya, bahwa dikatakan jika kita disebut sebagai anak Allah, berarti kita tidak dikenal dunia dan dunia tidak mengenal dia. Artinya apa ya? Artinya apa ya, Karut? Artinya adik-adik bahwa kita tidak melakukan dosa duniawi lagi. Kenapa ya disebut seperti itu ya? Karena keduniawian ini kadang sering mengundang kita untuk melakukan dosa. Nah, kenapa ya seperti itu ya adik-adik ya? Coba aja deh adik-adik pikir. Misalnya nih, keinginan duniawi ini secara sadar atau tidak sadar membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya, misalnya adik-adik pengen sesuatu. Misalnya adik-adik lagi pengen nih punya pulpen temannya yang bagus banget. Terus adik-adik apa? Adik-adik ambil pulpen temannya. Dosa nggak itu? Dosa adik-adik. Tidak boleh seperti itu ya. Misalnya lagi nih, adik-adik kan sekarang lagi senang banget main game. Saking senengnya main game, adik-adik lupa belajar. Lagi asik main, apa tuh namanya? Mobile Legend ya, terus FF ya, Free Fire ya, Roblox ya, aduh banyak sekali. Disuruh mamanya nih belajar nih. Misalnya, Selin, belajar dulu mau ujian. Aduh si mama nih nyuruh belajar nih, orang lagi nanggung nih. Ini udah mau menang nih gitu. Akhirnya bilang apa? Dia bohong. Udah belajar kok ma tadi. Bener deh, udah belajar, gampang pelajarannya. Hah? Dia berbohong demi keduniawian itu, main game itu. Akhirnya apa? Pada saat ujian dia tidak bisa dan akhirnya nyontek dari googling. Googling itu jangan ya adik-adik ya, itu artinya kita tidak belajar, artinya kita sama aja dengan nyontek. Kan kita melihat jawaban dari Google, sama aja kita melihat jawaban dari buku. Tidak boleh adik-adik ya. Terus nih, misalnya nih adik-adik mengidolakan seseorang sebagai idolanya. Hati-hati loh adik-adik ya. Banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Contohnya misalnya adik-adik suka dengan misalnya Blackpink gitu. Boleh kalian ngikutin Blackpink, mengidolakan Blackpink atau BTS. Kalian tapi ambil yang baiknya. Apa coba yang baiknya? Mereka gigih dalam latihan. Mereka mau belajar bahasa asing demi meningkatkan karirnya. Yang tidak boleh diikutin apa? Misalnya kan badannya kurus-kurus banget tuh. Kalian mencontoh mereka kayak diet lah atau apa supaya ngikutin badan mereka. Jangan samakan kita dengan artis-artis ya dek ya. Mereka itu punya ahli gizinya masing-masing. Jadi walaupun kurus, mereka ada takarannya, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa. Jadi mereka sehat-sehat aja. Nah kita punya nggak ahli gizi sendiri? Kakak rasa enggak ya. Jadi kita diet aja gitu demi kurusnya seperti mereka. Itu yang tidak boleh diikuti. Ambil hal-hal positifnya. Terus misalnya nih adik-adik mengidolakan YouTuber gamers misalnya. Terus di gamers itu dia memakai bahasa yang tidak bagus. Misalnya, jir kalah nih, boleh nggak? EG artinya apa? Bego gitu. Jadi kamu ngatain diri sendiri atau orang lain. Bagus nggak seperti itu? Boleh nggak ditiru seperti itu? Boleh nggak diteladani seperti itu? Tidak ya dek ya. Kakak Ruth nggak melarang adik-adik mengidolakan artis-artis siapapun itu. Tapi kalian ambil hal positifnya. Kalian buang yang buruk,
ambil yang baiknya untuk kemajuan kita. Kakak jadi penasaran nih ya, adik-adik idolanya siapa aja ya? Yuk kita lihat yuk idola adik-adik zaman sekarang siapa aja. Tokoh favorit Intan adalah Stefan William. Tokoh favorit saya adalah Natasha Wilona. Idola saya adalah 1. Pak Jokowi Adalah Jerome Pauline Sijabat. Daniel, dia seorang yang pintar. Aku mengidolakan mamaku. Idola saya adalah Anthony Ginting. Idolaku adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Idolaku adalah Iron Man. Aku mau menjadikan Tuhan idolaku. Idola favoritku adalah Jerome. Wah, idolanya keren-keren. Ada Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Ada yang mengidolakan mamanya sendiri, si Samantha. Hebat. Ada yang mengidolakan tokoh Alkitab, Daniel. Wah, kakak juga ada mengidolakan tokoh Alkitab, Abraham. Terus ada yang mengidolakan YouTuber Jerome Pauline. Keren. Ada yang mengidolakan pesinetron, siapa nih? Natasha Wilona, Stephen William, wow. Anthony Ginting, oke. Ada yang mengidolakan Tuhan Yesus. Kakak bangga ini. Ada yang mengidolakan Iron Man. Boleh, nggak salah. Ada yang mengidolakan Blackpink, BTS. Boleh, nggak salah. Sekarang kita dengerin mengapa teman-teman kita ini mengidolakan mereka. Alasannya suaranya bagus. Yang dinyanyikan oleh Stefan William adalah cukup dikenang saja. Tinggi, ramah, ganteng, baik, pintar, dan bijaksana. Alasannya karena dia itu suaranya bagus dalam menyanyikan lagu Jangan Pergi Lagi. Yang kedua, dia itu cantik. Aku mengidolakan mereka karena mereka sangat bertalenta dan mereka mau bekerja keras untuk comeback mereka, untuk lagu-lagu mereka, untuk album-album mereka, dan karya-karyanya emang bagus dan mereka mau berjuang untuk lebih maju lagi, Ia sering memberikan konten edukatif di YouTube-nya. Ia juga berprestasi dan memiliki pribadi yang pantang menyerah. Sekarang ia sedang kuliah di Jepang dengan beasiswa full. Ia juga seorang yang bijak dan takut akan Tuhan. Dia seorang yang pintar dan taat pada Allah. Walaupun difitnah, ia tetap setia untuk menyembah Allah. Yang pertama, mamaku itu baik. Yang kedua, mama sering membacakan dongeng untukku. Yang ketiga, mama selalu menyanyikan lagu untukku setiap aku mau tidur. Terima kasih. Karena dia sangat percaya diri, tidak pernah menyerah, dan memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Karena Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Karena dia superhero seperti Tuhan Yesus yang menolong semua orang. Karena banyak yang bisa teladani darinya, seperti baik terhadap sesama dan telah berkorban mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Dan juga masih banyak lagi. Karena Jerome pintar, ganteng, dan dia anak yang berpendidikan. Sekarang dia sudah tinggal di Jepang dengan full beasiswa. Terima kasih. Oh, ternyata Valen mengidolakan Pak Jokowi karena Pak Jokowi pintar dan bijaksana. Oke, semoga nanti Valen seperti itu ya, pintar dan bijaksana. Samantha mengidolakan mamanya karena mamanya baik banget. Suka bacain dongeng, nyanyiin kalau mau tidur. Nanti Samantha juga seperti itu ya, pintar. Ada Louis mengidolakan Daniel, tokoh Alkitab, karena Daniel pintar, taat kepada Allah, setia kepada Allah. Kakak berdoa Louis juga akan seperti
Daniel yang pintar dan taat setia kepada Allah. Ada Samuel Tambunan yang suka Jerome Pauline. Hizkia juga suka Jerome Pauline. Katanya Jerome Pauline memberikan konten edukatif. Oke banget, pintar. Pantang menyerah. Iya, Jerome pantang menyerah. Kita harus tiru itu ya. Bijak dan takut akan Tuhan. Oke banget. Ada Lucinta sama Intan yang suka sama Natasha Wilona dan Stephen William. Terus ada juga adik kelas 3 yang suka dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau berkorban untuk manusia. Bener banget. Tapi lucu loh nih, si Intan ini bilang suka sama mengidolakan Stephen William karena Stephen William suaranya bagus, tinggi, ramah, ganteng katanya. Aduh lucu deh anak-anak ini. Natasha Wilona diidolakan karena suaranya bagus dan cantik. Oke. Terus ada Yakub yang suka dengan Anthony Ginting karena Anthony Ginting pantang menyerah, percaya diri, semangat juang tinggi. Kakak berharap Yakub juga seperti itu ya. Cheryl dan Jessica Pardede yang mengidolakan Tuhan Yesus. Keren banget, karena Tuhan Yesus sudah melindungi kita, memberikan kita rezeki berkat. Karena Tuhan Yesus penuh kasih, murah hati, rendah hati, tidak mencaci maki. Terima kasih ya Cheryl dan Jessica yang mengidolakan Tuhan Yesus. Ada Anju yang mengidolakan Iron Man karena Iron Man suka menolong orang. Anju juga nanti akan suka menolong orang. Ada lagi temannya yang lain mengidolakan Blackpink, BTS karena mereka suaranya bagus, pinter nari. Nanti adik-adik juga seperti itu ya. Wah, kakak senang banget bahwa adik-adik mengidolakan orang-orang tersebut dan mengambil hal-hal positifnya. Bagus. Hal positif diambil, hal negatif kita buang. Tapi di balik semua idola-idola yang tadi sudah disebutkan oleh adik-adik, ada satu orang yang sempurna. Karena manusia itu tidak sempurna ya adik-adik ya. Pasti idola adik-adik ini pasti ada kekurangannya. Tapi ada satu yang tidak ada kekurangannya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Betul. Karena apa? Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan berkat kepada idola-idola adik-adik ini. Suara yang bagus, pinter, dia bisa taat, dia bisa cantik. Itu semuanya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Semuanya berkat dari Allah Bapa kepada manusia. Tadi kita sudah bilang bahwa kita mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus. Kita mengenal Bapa kita. Dan kita mengikuti segala perintahnya. Kita tidak mau sama dengan dunia ini lagi. Kita tidak mau melakukan dosa lagi. Yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus tadi, apa adik-adik? Karena kita mengenal Allah. Karena Tuhan Yesus Maha Penyayang, Maha Kasih. Tadi adik-adik juga menyebutkan itu. Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus luar biasa hebatnya. Karena Tuhan Yesus sempurna, betul sekali. Karena Tuhan Yesus suka menolong. Karena Tuhan Yesus rendah hati. Karena Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Benar semua yang dikatakan oleh teman-teman kita, semuanya benar. Yang terutama adalah Tuhan Yesus adalah penuh dengan kasih. Dan karena Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat kita, dan karena Tuhan Yesuslah satu-satunya kebenaran hidup, dan karena Tuhan Yesuslah satu-satunya terang dunia. Kakak Ruth sudah pernah memberikan pelajaran mengenai bahwa Tuhan Yesus satu-satunya terang dunia. Dan Kakak Ruth sudah pernah menggambarkan kepada adik-adik kalau kita menutup mata, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Kalau tidak ada terang, artinya berarti kita hidup dalam kegelapan. Kalau gelap, kita tidak tahu yang di depan kita apa.
Kita tidak tahu misalnya di depan ada lubang. Kita tidak tahu benda yang kita pegang itu apa. Kita tidak tahu mana yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Karena dialah satu-satunya teladan yang sempurna yang harus kita tiru. Ya adik-adik ya, nggak salah mengidolakan idola adik-adik, tapi tolak ukurnya adalah firman Tuhan, tolak ukurnya adalah Tuhan Yesus. Artinya adik-adik tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa diikuti dari idola kalian, mana yang tidak bisa diikuti. Ya adik-adik ya. Dan yang terpenting teladan kita adalah Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik sudah memberikan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup dengan doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih telah memimpin ibadah pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus telah menurunkan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti bahwa Engkaulah satu-satunya teladan yang dapat kami tiru ya Tuhan Yesus. Supaya kami dapat saling mengasihi, supaya kami dapat saling menyayangi, supaya kami dapat meneladani Engkau, supaya kami dapat mengikuti Engkau yang adalah terang dunia, agar kami tahu mana yang baik dan yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tuhan, berkatilah juga saudara-saudara kami, teman kami yang mungkin sedang terpapar COVID-19, sembuhkanlah ya Tuhan. Dan bagi kami para survival, berkatilah kami agar kami dapat menaati 5M, agar kami juga dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Berkatilah juga agar semuanya ini dapat berakhir dan kami dapat menghadapi pandemi ini dengan bijak dan dengan penuh percaya bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Tuhan, berkatilah juga agar minggu depan kami bisa beribadah lagi. Berkati agar kiranya mungkin ada teman kami yang belum bisa beribadah, kiranya minggu depan dapat beribadah, mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama di ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi Tuhan Yesus adalah terang dunia. Sebelum berakhir pelajaran ini, kita mau bernyanyi adik-adik lagunya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yuk semuanya bangkit berdiri, semuanya penuh semangat. Kita mau bernyanyi Yesus terang dunia. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya